Apakah kamu yakin bahwa asteroidlah yang menyebabkan kepunahan dinosaurus? Ada drama besar tentang mengapa makhluk mengerikan ini menghilang. Ini adalah masalah besar dalam ilmu pengetahuan dan film. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada dinosaurus? Bagaimana para ilmuwan mengetahuinya dan mengapa hal itu penting? Mari kita lihat. Mari kita melakukan perjalanan kembali ke Inggris pada tahun 1842. Ada seorang ilmuwan bernama Sir Richard Owen. Dia sedang memeriksa beberapa fosil reptil besar dan menyadari bahwa 3 di antaranya, Megalosaurus, Iguanodon, dan Hylaeosaurus, memiliki banyak kesamaan. Jadi, dia mendapatkan ide cemerlang dan memutuskan untuk menggabungkan semua makhluk ini menjadi Dinosauria, yang berarti kadal yang mengerikan dalam bahasa Yunani. Para ilmuwan mempelajari dinosaurus dan mengelompokkannya berdasarkan penampilan mereka. Namun kemudian Charles Darwin muncul dan memberikan ide yang lebih baik lagi. Ternyata spesies tidak muncul begitu saja. Mereka berevolusi. Dan sekarang semua orang harus memikirkan kembali bagaimana mereka mendefinisikan dinosaurus. Mereka menemukan ide baru yang disebut klasifikasi filogenetik. Bayangkan, sebuah pohon keluarga besar dengan semua makhluk yang pernah ada. Di suatu tempat di atas sana, kita menemukan Megalosaurus dan Iguanodon, dan kita mengatakan bahwa semua keturunan dino berasal dari nenek moyang yang sama. Ini seperti menelusuri kembali silsilah keluargamu, dan jika kita menelusuri lebih jauh, kita akan menemukan nenek moyang dino yang terakhir. Kedengarannya seperti rencana bagus, tapi kemudian semuanya menjadi sedikit rumit. Ketika kita berbicara tentang dinosaurus, kita akan membahas dinosaurus yang memiliki bulu dan paruh, dan yang tidak. Saat itulah kita mengetahui bahwa burung adalah sepupu dari dinosaurus tertentu, bahkan mungkin berevolusi dari mereka. Setelah mengetahui hal itu, para ilmuwan harus melihat silsilah keluarga burung dan memikirkan kembali definisi dino. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa burung adalah sejenis dinosaurus, tapi tidak sepenuhnya. Membingungkan, bukan? Tapi bagaimanapun juga, sekarang kita memiliki 2 kelompok. Yang pertama adalah burung, dan yang satunya lagi adalah dinosaurus non-unggas yang sudah punah. Itu artinya, sekarang kita harus mempertimbangkan kembali pertanyaan kita. Alih-alih bertanya, apa yang menyebabkan kepunahan dinosaurus? Seharusnya, apa yang menyebabkan kepunahan dinosaurus non-unggas? Jawabannya mungkin tampak sederhana. Orang sering berpikir bahwa batu luar angkasa raksasa adalah penghancur dino. Ini mungkin hal pertama yang muncul di benakmu. Bahkan, Google dan mesin pencari lainnya pun setuju akan hal ini. Seperti sahabat yang saling menyalin pekerjaan rumah satu sama lain. Sejarah mengajarkan kita bahwa sekitar 66 juta tahun yang lalu, dinosaurus benar-benar lenyap, kecuali yang menjadi burung. Tentu saja, kebenarannya lebih rumit dan tidak semua dinosaurus punah sekaligus. Beberapa di antaranya mengalami kepunahan secara alami, dan ada kepunahan kecil di sana-sini selama mereka berada di bumi. Tapi, peristiwa besar yang kita bicarakan ini terlihat seperti perubahan adegan film, seperti tiba-tiba mengganti saluran TV. Satu puff, dan bumi beralih dari zaman dinosaurus ke zaman mamalia. Para ilmuwan menyebut periode waktu ini sebagai zaman kapur dan paleogen. Kita bahkan memberikan julukan untuk peristiwa istimewa ini, kepunahan KPG atau KT. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai peristiwa 65 juta tahun yang lalu, meskipun angka yang lebih tepat adalah 66 juta tahun yang lalu. Ada 2 teori utama yang menjadi sorotan: tabrakan asteroid dan gunung berapi yang meletus dengan dahsyatnya. Mari kita bahas tentang ide asteroid. Jadi, sekitar 66 juta tahun yang lalu, bayangkan sebuah asteroid yang sangat besar menabrak bumi. Benda ini memiliki lebar sekitar 9,6 km, hampir sebesar Gunung Everest. Benda ini melesat melintasi langit dengan sangat cepat, seperti gunung yang melaju dengan kecepatan 100 kali kecepatan suara. Dan ketika menabrak, benda ini melepaskan banyak sekali energi. Ia jatuh di tempat yang sekarang menjadi Meksiko Selatan, dekat sebuah tempat yang terkait dengan kisah kepunahan dinosaurus, Kawah Chicxulub.
Segala sesuatu yang berada di dekat tabrakan itu meledak menjadi uap dalam sekejap. Bayangkan, ledakan energi terbesar selama berabad-abad, sekitar 1 miliar tahun atau lebih. Tidak ada yang berada di dekat lokasi tabrakan yang bisa bertahan. Selanjutnya terjadi gempa susulan. Saat bola api mendingin, permukaan bumi menjadi gila. Tanah berputar dan berguncang, menyebabkan gempa bumi yang tak terbayangkan. Benua-benua menjadi istana goyang yang sangat besar. Dan kemudian, benda-benda yang terlempar ke atas akibat tumbukan itu turun seperti hujan badai. Bahkan, jika kamu tidak berada di dekat pecahan besar yang jatuh di Meksiko, kamu akan terkena pecahan-pecahan yang lebih kecil dan sangat panas yang berterbangan di udara. Hal ini membuat udara menjadi sangat panas, sehingga hutan-hutan terbakar di seluruh dunia. Apakah kamu siap untuk yang lainnya? Saatnya tsunami besar. Dasar lautan bergejolak, mendorong ombak ke daratan di sekitar Teluk Meksiko. Tapi bayangkan saja, bahkan semua itu tidak cukup untuk memusnahkan semua dinosaurus. Sebagai contoh, dinosaurus di Selandia Baru masih baik-baik saja. Tapi kita tahu bahwa mereka semua punah, jadi apa yang terjadi pada mereka? Mereka merasakan sedikit gemuruh, dan tiba-tiba langit mulai gelap dan suram, seolah-olah hari sudah malam. Dan tunggu, apa itu? Selimut abu perlahan-lahan merayap ke seluruh planet. Nah, disinilah drama yang sebenarnya terjadi. Masalah besar dari tabrakan asteroid ini bukanlah ledakan seketika yang kamu bayangkan. Ini adalah tentang efek jangka panjangnya. Bayangkan benda-benda yang terlontar ke angkasa dan menghalangi cahaya matahari. Siang berubah menjadi malam dan temperatur menurun drastis. Banyak dinosaurus memakan tumbuhan punah dan para pemburu pun berpesta, tapi tidak terlalu lama. Tanpa sinar matahari, rantai makanan berantakan dengan sangat cepat. Kemudian, abu jatuh kembali ke bumi. Keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Benda-benda buruk lainnya mulai melayang-layang di udara seperti karbon dioksida. Karbon dioksida ini bercampur dengan pecahan dasar laut yang hancur, membuat suhu menjadi liar. Bumi menjadi panas dan dingin sekaligus. Saat itulah antara 50 hingga 80% dinosaurus mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Yang lebih menyedihkan lagi, angka ini hanya untuk spesies itu sendiri. Jadi kita melihat jumlah individu hewan yang hilang, jumlahnya lebih tinggi lagi. Kamu mungkin berpikir bahwa setidaknya mamalia yang malang itu akhirnya mendapat kesempatan setelah dinosaurus pergi. Namun, mamalia pun mengalami masa-masa sulit. Kita sangat beruntung bahwa beberapa mamalia pemberani berhasil selamat dari kekacauan yang gila ini. Mereka yang berhasil bertahan hidup seperti juara kecil dengan sistem energi yang cepat, pola makan yang fleksibel, atau tempat persembunyian rahasia. Tapi, cerita ini hanyalah satu hipotesis. Selanjutnya, kita memiliki hipotesis vulkanisme. Gunung berapi, gunung yang berapi ini terbiasa memuntahkan batuan cair dan menyebabkan kehancuran yang dahsyat. Namun yang mengejutkan, teori ini bukan tentang letusan eksplosif. Bukan, ini tentang sesuatu yang lebih licik dan lebih lembut. Sekitar 1 juta tahun sebelum kiamat dino, ada perubahan besar yang terjadi di bawah permukaan bumi. Jauh di bawah tempat India mengambang, sebuah sungai batu mulai terbentuk, memanaskan segalanya. Dan kemudian, India terkena dampaknya, berubah menjadi lautan lava, seperti lautan yang berapi-api. Ini seperti miliaran truk sampah yang penuh dengan lava yang perlahan-lahan mengalir keluar. Sisa-sisa yang mengeras ini dikenal sebagai perangkap Dekan, seperti lapisan lahar yang sangat dalam yang menutupi sebidang tanah seluas Perancis. Dan seperti halnya dalam kisah asteroid kita, masalah yang sebenarnya datang dari udara. Selama ratusan ribu tahun, sulfur dioksida menyebar seperti bayangan yang tak terbendung. Hal ini membuat langit menjadi suram dan hujan menjadi beracun. Sumber makanan berubah menjadi racun dan lautan menjadi rendaman asam. Dan kemudian, karbon dioksida naik ke atas panggung. Rasanya seperti tombol suhu membalikan iklim bumi. Itu adalah roller coaster kekacauan. Ekosistem menjadi stres, rantai makanan terputus, dan spesies mengucapkan selamat tinggal satu persatu. Kedua teori tersebut tampak cukup realistis. Semua ahli berdebat tentang teori mana yang benar dan mengapa dinosaurus menghilang. Jadi,
Apa jawaban sebenarnya? Sayangnya, kita tidak tahu. Beberapa ilmuwan mendukung satu teori, beberapa mendukung teori yang lain, dan kita hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Tapi, hey, jangan terlalu keras pada media atau para ilmuwan. Mereka semua melakukan yang terbaik untuk memecahkan misteri hilangnya dinosaurus. Dan mungkin suatu hari nanti, kita akan mengetahui jawaban yang sebenarnya. Jadi, nantikan saja. Masalah asteroid yang memusnahkan dinosaurus bukanlah karena kejatuhannya, melainkan di mana dia jatuh. Batu antariksa kolosal ini menemukan tempat terburuk untuk mendarat. Selain itu, sudut saat membentur tanah sangat buruk bagi bumi. Andai jatuh vertikal, dampak hancurannya jauh berkurang. Tapi asteroid ini jatuh sedemikian rupa sehingga melontarkan banyak debu ke udara. Setelah bencana, bertonton jelaga mulai terbakar. 65 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan bumi yang mengandung jumlah belerang dan minyak yang tepat untuk membentuk jelaga dalam jumlah besar. Andai asteroid jatuh di 87% wilayah lainnya, dinosaurus masih hidup hari ini. Tapi asteroid itu menghantam tempat terburuk dan mengangkat 1 juta ton bahan terbakar ke langit. Awan partikel pijar menutupi langit dan memulai perjalanan melintasi daratan utama. Kemudian, partikel-partikel ini mengendap di tanah dan menyebabkan kebakaran skala besar. Pohon-pohon terbakar dan mengirimkan lebih banyak jelaga ke langit. Namun, asteroid itu bukan cuma bertabrakan dengan batu, tapi juga jatuh di pantai tempat yang dasar lautnya dipenuhi sulfat. Akibat tabrakan itu, semua mulai terbakar, sehingga melepaskan asam sulfat ke atmosfer. Udara menjadi beracun. Tampaknya, dinosaurus tak punya kesempatan. Mari bayangkan asteroid itu jatuh di tempat lain, di suatu tempat di tengah lautan. Ombak besar akan membanjiri sebagian daratan, tapi hampir semua jenis dinosaurus bisa selamat, atau bahkan lebih baik, batu itu bisa saja jatuh di suatu tempat di gurun dan cuma meninggalkan kawah raksasa. Dinosaurus malang yang sedang lewat memang takkan selamat, tapi situasinya tak akan terlalu kritis secara umum. Jadi, kadal raksasa akan tetap dominan di bumi. Mereka tak akan mengizinkan hewan lain berkembang karena Tyrannosaurus dan reptil ganas lainnya berburu mamut dan makhluk purba. Populasi mamalia makin berkurang. Velociraptor berebut wilayah dengan kucing bergigi pedang dan beruang raksasa. Perjuangan bertahan hidup antara dinosaurus dan hewan lain pun dimulai. Kemudian, zaman es datang, sehingga beberapa reptil tak bisa bertahan hidup. Lalu, pemain baru memasuki arena. Mereka adalah nenek moyang awal manusia. Hidup berdampingan dengan dinosaurus itu sulit. Kadal menyerang pemukiman dan gua, sehingga manusia harus membangun tembok tinggi untuk berlindung. Tyrannosaurus menimbulkan lebih sedikit bahaya bagi manusia dibanding yang kita kira. Menurut penelitian terbaru, banyak makhluk bisa melarikan diri dari monster ini. Yap, kamu mungkin melihat mereka dengan mudah mengejar mobil di film, tapi mereka tak semenakutkan itu di kehidupan nyata. Ahli paleontologi dan biologi telah menganalisis kekuatan tulang dinosaurus dan menemukan bahwa T-Rex tak bisa berlari cepat. Kecepatan maksimal mereka adalah berlari 2 kali lebih lambat dari atlet lari. Ribuan tahun telah berlalu. Manusia telah belajar untuk hidup dengan dinosaurus dan bahkan berhasil menjinakkan beberapa kadal. Mereka telah menjinakkan dinosaurus herbivora untuk mengembangkan pertanian. Triceratops dan kerbau sekarang membajak ladang bersama. Bayangkan peternakan yang dipenuhi Diplodocus atau Brachiosaurus. Manusia memanjat leher panjang hewan-hewan itu dan memetik buah dari pepohonan tinggi. Stegosaurus melindungi padang rumput dari serigala dan Velociraptor. Dinosaurus bercangkang seperti Ankylosaurus membantu manusia melintasi gurun. Mereka bersama unta dan keledai membawa beban berat. Manusia berbagi planet ini dengan kadal purba dan hidup harmonis. Situasi di laut dan samudra jauh lebih buruk. Reptil laut menyerang kapal kayu dan memakan semua ikan. Bayangkan kamu berlayar ke benua lain dengan bertonton biji-bijian, kain, bulu, dan barang lainnya. Kemudian, Mosasaurus raksasa muncul di cakrawala. Ini salah satu kadal laut terkuat. Hiu putih besar terlihat seperti ikan kecil di sebelahnya. Makhluk itu bisa dengan mudah mengalahkan Megalodon. Kemudian dia menemukan kapal kayu. Dia menggigit geladak dan menarik seluruh perahu ke bawah air.
Dinosaurus air adalah kendala utama komunikasi antar negara. Ini memperlambat kemajuan selama 100 tahun. Manusia membangun kapal logam untuk menahan serangan Mosasaurus. Akhirnya, mereka berhasil membangun koneksi laut. Masalah serupa terjadi saat pesawat pertama lepas landas ke langit. Bayangkan kamu terbang naik Boeing penumpang. Saat melihat keluar jendela, kamu melihat pterodaktil. Bentar, mana mungkin? Kadal bersayap ini tidak begitu cepat, tapi mereka bisa mengejar helikopter atau biplan jadul. Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi penerbangan. Jadi, manusia memasang sistem perlindungan suara di tiap pesawat. Pterodaktil mendengar ultrasonik yang menyebalkan dari kejauhan dan terbang sejauh mungkin darinya. Manusia melengkapi kapal selam dan kapal layar dengan pelindung suara yang sama. Setelah manusia belajar cara mempertahankan diri dari dinosaurus, masalah lain muncul. Kadal adalah rajanya satwa liar. Jadi, mereka menggantikan semua spesies hewan lainnya. Dinosaurus berlari ke sabana Afrika dan kadal berbulu hidup di hutan musim dingin. Singa, serigala, dan beruang bukanlah penguasa alam liar. Badak bertarung dengan Parasaurolophus. Stegosaurus menyerang kuda Nil dan mengambil wilayah mereka. Dinosaurus berbisa hidup di hutan. Kadal yang bisa memanjat pohon menakuti monyet. Bayangkan kera reptil melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Untuk menyelamatkan hewan biasa dari kepunahan, manusia harus mengendalikan populasi reptil predator. Cagar alam muncul di semua negara. Manusia mengangkut dinosaurus ke sana dan memisahkan mereka dari satwa liar lainnya. Dinosaurus tampaknya benar-benar terkendali. Saat bahaya yang disebabkan reptil raksasa berlalu, manusia mulai membiarkan kadal kecil yang tidak berbahaya. Ada yang membeli bunglon, dan ada juga yang menyimpan Microceratus di rumah. Ada pameran dinosaurus. Orang-orang membawa makhluk ini berjalan-jalan seperti anjing. Beberapa orang asyik selfie dengan reptil, berbelanja, dan duduk di kafe bersama kadal kecil. Dinosaurus tidak seram lagi. Mereka agak imut. Manusia menunggang kuda, unta, Parasaurolophus, dan Pachycephalosaurus. Tentu saja banyak orang mencoba menjinakkan Velociraptor, tapi gagal. Mereka reptil berbahaya dan tidak tahu cara patuh. Menjinakkan mereka hampir sama sulitnya dengan menjinakkan buaya. Tapi anjing dan kucing masih lebih populer karena mereka lebih cerdas. Otak dinosaurus hampir sama dengan otak ayam. Tapi siapa tahu, jika mereka hidup sampai hari ini, mungkin mereka akan berevolusi menjadi makhluk yang lebih pintar. Bayangkan saja jika dinosaurus itu cerdas. Kalau itu yang terjadi, manusia punya masalah besar. Beberapa ilmuwan berpikir meski meteorit itu tidak memusnahkan dinosaurus, mereka tak akan bertahan sampai hari ini. Mereka perlu membawa beban kolosal mereka sendiri setiap saat, yaitu beban yang sangat besar di tulang dan persendian mereka. Kebanyakan dinosaurus tak akan mampu bertahan di zaman es dengan karakteristik seperti itu. Tapi kadal yang lebih kecil mungkin berhasil. Dinosaurus yang cepat dan gesit seperti Velociraptor dan Pachycephalosaurus akan bertahan. Tapi bagaimana bentuknya? Mungkinkah dinosaurus berevolusi menjadi makhluk lain? Lihatlah ayam ini. Banyak ilmuwan meyakini itu keturunan langsung Tyrannosaurus yang tangguh. Di suatu tempat jauh di dalam DNA burung, ada gen yang dimiliki dinosaurus. Yap, sulit dipercaya memang. Tapi lihatlah struktur tubuh ayam dan cara berjalannya. Singkirkan bulunya, tutupi makhluk itu dengan sisik, dan berikan rahang bergigi alih-alih paru. Dan sekarang, kamu punya T-Rex mini di kandang. Selain itu, bukan cuma ayam yang mungkin menjadi kerabat kadal raksasa. Banyak burung adalah keturunan hidup dinosaurus. Anehnya, aligator, ular, buaya, dan biawak tidak lebih dekat dengan para reptil purba dibandingkan pelikan, bangau, dan makhluk terbang lainnya. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus berubah menjadi sayap dan rahang memanjang bergigi mereka berubah menjadi paruh. Genetika burung adalah kunci memahami dinosaurus. Pelikan mirip pterodaktil, burung unta mirip Velociraptor. Mungkin banyak hewan lain juga berbagi sejumlah gen dengan kadal purba. Jika meteorit itu tidak jatuh, dinosaurus akan berevolusi menjadi makhluk yang jauh berbeda dan tidak biasa.
Para ilmuwan ingin mempelajari DNA burung dan mencoba membalikan evolusinya dengan bantuan rekayasa genetika. Mereka berharap bisa membiarkan dinosaurus dari telur suatu hari nanti. Untuk melakukan ini, mereka perlu menemukan genom spesifik yang tak berubah selama puluhan juta tahun. Genom itu bersembunyi dalam DNA dan tak mudah menemukan dan mengekstraknya. Apa menurutmu, kita bisa melihat reptil kuat pada tahun 2050? Kawanan dinosaurus berlarian menembus hutan. Suhu di sekitar seketika melonjak dan semua yang ada di belakang mereka mulai terbakar. Sejumlah dinosaurus terjebak di rawa-rawa dan gak bisa lolos. Pterodactyl melintas di angkasa sambil menjauh dari gelombang ledakan yang segera menyelimuti bumi. Bencana ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Hampir semua makhluk hidup di bumi musnah. Mungkin cuma burung dan dinosaurus terbang yang bisa bertahan dari bencana dahsyat yang menyebabkan kepunahan paling masif di dunia. Oke lah, kita amati dulu pohon evolusinya untuk nyari tahu burung pertama di dunia. Namanya Archaeopteryx. Ukurannya sebesar gagak modern, tapi bentuknya mirip dinosaurus kecil berbulu. Dan gigi kecilnya yang berbentuk kerucut itu berderet-deret, hampir sama seperti buaya. Karena Archaeopteryx lebih dekat dengan reptil dibanding burung. Tapi otaknya 3 kali lebih besar dari semua reptil. Meski punya sayap berbulu, hewan ini hampir nggak bisa terbang seperti burung masa kini. Sendi bahunya nggak bisa dipakai untuk mengangkat sayap di atas punggung. Jadi, Archaeopteryx nggak bisa benar-benar mengepakkan sayapnya. Kemungkinan besar, dino ini bisa terbang meluncur dengan kepakan kecil. Evolusi kemudian menghadirkan spesies maju yang bisa terbang, yaitu Pterodactyl. Spesies ini nggak berbulu, tapi punya membran yang terbuat dari kulit dan otot. Rentang sayapnya kurang lebih sepanjang kaki manusia. Ia lihai terbang untuk menangkap ikan dan hewan kecil. Meski dinosaurus terbang bisa bergerak dengan lebih cepat dibanding predator darat seperti Velociraptor dan T-Rex, kebanyakan dari mereka nggak berhasil melewati efek tabrakan meteorit raksasa. Kalau gitu, kita lihat fase perkembangannya sampai sekarang yuk. 10 menit sebelum tabrakan meteorit, batu besar seukuran Pulau Manhattan melesat menuju bumi dari luar angkasa. Beratnya 460 triliun ton atau setara dengan 3 triliun paus biru, mamalia terberat di seluruh dunia. Batu ini terus mendekati planet kita dengan kecepatan 19 km per detik. Pada kecepatan ini, meteorit bisa melintasi Samudra Atlantik cuma dalam waktu 4,5 menit. Angka segini bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. 5 detik sebelum tabrakan meteorit. Makin ngeri aja nih suasananya. Gaya gravitasi bumi terus menarik sang meteorit raksasa itu. Meteorit ini melubangi atmosfer kita dan menciptakan suara ledakan super keras hingga kamu bisa terdengar di sisi lain planet kita. Semua hewan di planet kita langsung panik dan waspada. Saat menengadah, mereka bisa melihat batu besar yang mulai terbakar di udara. Serpihan kecilnya mulai terlepas dari meteorit utama. Kobarannya sangat cerah dan sinarnya hampir menyerupai matahari. Dinosaurus terbang dan nenek moyang burung modern lain yang terlebih dulu ngerasain bahaya ini. Mereka langsung meluncur ke langit dan mencoba terbang sejauh mungkin dari lokasi tabrakan untuk menyelamatkan diri. Saat tabrakan, massa dan kecepatannya yang sangat besar menghasilkan energi yang melimpah. Sesaat setelah menyentuh bumi, meteorit menyebabkan ledakan yang setara dengan 150 triliun ton TNT. Gelombang ledakan ini mengoyak planet kita, lalu melemparnya ke langit. Energi yang sangat besar mulai bergerak dari titik tabrakan ke segala arah. Pepohonan juga tercabut bersama akarnya, kemudian terdorong ke tanah seperti domino. Bumi kita diselimuti gelombang kecut. Energi ini kemudian berubah menjadi panas. Semua objek yang ada di lokasi tabrakan mulai terbakar. Hutan hijau dan pepohonan berubah menjadi arang membara cuma dalam hitungan detik. Tanah dan batu juga menguap. Peristiwa ini menyebabkan gempa bumi dahsyat. Sejumlah dinosaurus mungkin telah jatuh ke dalam retakan yang muncul di tanah. Gempa bumi kuat juga menyebabkan tsunami yang tingginya melebihi gedung Empire State. Dinosaurus yang gak terjebak di hutan membara hanyut oleh ombak besar. Dinosaurus di Amerika Utara berusaha kabur ke arah utara lagi, tapi gelombang ledakan yang dihasilkan terus memburu mereka. Dinosaurus terbang gak terpengaruh oleh gempa bumi atau tsunami karena mereka bisa menghindar dari ombak raksasa. Tapi mereka juga harus terus-terusan menangkis puing-puing meteorit. 5 menit setelah tabrakan meteorit, hujan meteor berupa pecahan batuan raksasa terus jatuh ke bumi. Sebagian meteorit cuma seukuran mobil, tapi sebagian lainnya bisa sampai sebesar gedung.
abu dan debu mulai naik ke udara. Suhunya sangat panas, hingga bisa meleleh dan berubah menjadi lava cair, lalu jatuh kembali ke bumi. Hal ini bikin apinya makin merembet. Hujan meteor juga mengancam dinosaurus terbang. Mereka harus bermanuver dan menghindar dari batu membara yang jatuh. Suhu tinggi menjadi kendala utama mereka karena bulu mereka mungkin juga terbakar. Tanpa bulu, mereka nggak bisa terbang. 10 jam setelah tabrakan meteorit, dinosaurus terus berlari ke utara. Mereka pun sampai di wilayah asing yang dipenuhi rawa. Dinosaurus raksasa seperti T-Rex punya kaki setinggi manusia dewasa. Mereka berpeluang mampu melewati medan ini, tapi setelah terjatuh, mereka nggak akan bisa bangkit lagi. Dinosaurus yang lebih kecil, seperti Triceratops, punya kaki pendek, jadi nggak bisa melewati rawa yang basah. 1 bulan setelah tabrakan meteorit, 15 triliun ton abu berterbangan di atmosfer kita. Awan raksasa menghalangi cahaya matahari dan bumi diselimuti kegelapan. Tanaman yang masih bertahan nggak bisa menyerap energi matahari, sehingga berhenti memproduksi oksigen. Dinosaurus yang bertahan kesulitan bernafas karena udaranya sangat minim dan debunya pekat. Minimnya cahaya matahari juga melenyapkan fitoplankton. Banyak hewan laut kehilangan satu-satunya sumber makanan mereka. Debu dan abu di atmosfer menghalangi sinar matahari dan suhu di permukaan bumi mulai ngedrop. Titik tabrakan meteorit mengandung banyak sulfur. Asam beracun ini menguap saat terjadi tabrakan, lalu membentuk awan. Hujan asam juga mengguyur bumi. Dinosaurus terbang kini harus bersembunyi dari hujan ini. Mereka harus tinggal di gua dan gak bisa keluar untuk nyari makanan. Sejauh ini, banyak dinosaurus darat dan terbang bisa selamat. Mereka kemudian keluar dari tempat berlindungnya untuk mengamati dampak bencana ini. Situs tabrakan ini berada di Meksiko modern, tepatnya di semenanjung Yucatan. Di situ terdapat kawah Chicxulub, diameternya sekitar 150 km dan kedalamannya 19 km. Gunung Everest bisa muat dimasukin ke situ dan bahkan bisa ngebentuk celah sekitar 10 km. Dinosaurus menghilang dari bumi gak cuma disebabkan oleh tabrakan meteorit. Api telah merusak sebagian besar tumbuhan yang dikonsumsi dinosaurus herbivora. Karena nggak ada makanan, jumlah dino ini juga berkurang cepat. Akibatnya, dino predator semakin sulit mendapatkan mangsa. Hujan asam dan hilangnya fitoplankton mengancam makhluk hidup laut. Meski burung bisa menghindar dari gelombang ledakan dan tsunami, mereka juga kekurangan makanan. Sekitar 80% dari semua burung nggak bisa bertahan sampai akhir masa kepunahan karena semua hutan di bumi telah musnah. Kebanyakan burung hidup dan membuat sarang di atas pohon. Selain dia, hutan selalu penuh dengan makanan, mulai dari berbagai spesies semut, rayap, serangga terbang, serta tikus kecil. Jadi, cuma spesies yang hidup di tanah dan bisa terbang yang selamat. Kemungkinan besar, mereka memakan benih dari tanaman kecil yang masih hidup. Kebiasaan ini bikin dinosaurus terbang kehilangan gigi selama proses evolusi. Rahang mereka nggak lagi dipenuhi gigi tajam, dan kini mereka punya paruh panjang untuk menelan benih kecil dari tanah. Meski bumi kelihatan sangat mengerikan, ada juga ledakan evolusi burung. Mereka harus melakukan perjalanan jauh untuk nyari makanan, sehingga sayap mereka jadi lebih kuat. Mereka juga aman dari predator yang sebelumnya mengincar mereka sebagai makanan. Kini, gak ada lagi T-Rex yang menangkap burung tidur yang sedang lengah. Sekitar 1000 tahun setelah tabrakan, hutan lebat pertama kali muncul. Hutan ini memacu terjadinya evolusi. 1 juta tahun kemudian, hutan yang dipenuhi dengan makanan telah dihuni oleh nenek moyang burung tikus modern. Dan 65 juta tahun kemudian, di zaman modern, kita punya sekitar 10.000 spesies burung. Ada merpati, gagak, elang, rajawali, penguin, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah keturunan dinosaurus, tapi ada juga korban selamat lainnya. Nenek moyang buaya dan aligator mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi. Sekitar 80% spesies kura-kura bisa bertahan dari kepunahan massal. Dan kini keturunan mereka juga hidup bersama kita. Ular dan kadal juga mampu menunggu masa-masa sulit di liang tanah. Bahkan mamalia seperti Monotremata juga bisa bertahan. Hewan seukuran landak ini bisa terus berevolusi. Jutaan tahun kemudian, mamalia ini berkembang menjadi primata yang kemudian memberikan hidup bagi manusia modern. Dan beberapa tahun berselang, lahirlah iPhone. Duar, ledakan gelombang supersonik, panas, debu, dan asap antar planet berhamburan di angkasa. Atmosfer bumi digempur batu kosmik seukuran Everest.
Tak lama sebelum itu, batu seberat triliunan ton ini melesat menuju bumi dan kemungkinan melaju sejauh jarak New York ke Anchorage hanya dalam hitungan menit. Bisa kamu tebak nama batu raksasa ini? Asteroid Chicxulub. Kedengaran keren kan? 66 juta tahun yang lalu asteroid ini menabrak bumi. Dulu dinosaurus mendominasi planet kita, tapi cuma sebentar. Tabrakan dahsyat tersebut terjadi di kawasan Meksiko saat ini, tepatnya di semenanjung Yucatan di dekat Cancun. Saat itu dinosaurus lagi asyik kongko bareng di situ. Enggak lah. Batu luar angkasa berukuran jumbo menghantam lautan dan malapetaka besar pun tidak bisa terelakkan. Tabrakan asteroid ini menghasilkan banyak sekali energi dan langsung menyulap bumi menjadi planet yang mencekam. Matahari kecil kita menyinari permukaan bumi yang diterpa tsunami setinggi patung Liberty. Airnya terus menyembur dari bekas benturan. Serem. Api yang dihasilkan dari ledakan ini terus merembet. Suhunya sepanas oven dan terus menghanguskan semua objek yang dilaluinya. Insiden ini menyebabkan gempa bumi dahsyat dan aktivitas vulkanik serius. Sejumlah gunung berapi memuntahkan lava secara bersamaan, lalu menyemburkan abu panas ke langit luas. Jutaan ton abu dan jelaga mulai meracuni udara. Terbentuklah kepulan abu raksasa di atmosfer yang menghalangi cahaya matahari selama bertahun-tahun. Musim dingin panjang mulai melanda bumi, tapi bedanya saat itu tidak turun salju. Bumi kita diguyur hujan asam sulfat. Kemungkinan insiden Chicxulub telah menjadi peristiwa terpenting sepanjang sejarah. Saat itu, rentetan gunung berapi terus meletus. Lapisan atmosfer dipenuhi oksigen yang mudah terbakar dan suhu bumi terus berubah. Inilah peristiwa terpenting sekaligus terkelam sepanjang masa. Benarkah begitu? Asteroid Chicxulub telah meninggalkan bekas berupa kawah super besar. Bekas benturan ini tertimbun di bawah Teluk Meksiko. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sejumlah tempat di bumi yang banyak mengandung iridium. Logam ini sangat jarang dijumpai di bumi, tapi banyak terdapat di asteroid yang mereka teliti. Di antaranya bahkan sudah berumur 66 juta tahun. Mereka menemukan debu yang sama pada lapisan batu di bumi dan asteroid. Hal ini cuma bisa terjadi kalau asteroid besar telah menabrak bumi. Selain memusnahkan dinosaurus, bencana ini juga telah melenyapkan asteroid yang jatuh. Suhu di tempat terjadinya benturan teramat panas hingga menyebabkan sebagian asteroidnya hilang. Kemudian air banyak yang menguap dan karbon dioksida terangkat ke atmosfer. Jadi masalah terbesarnya apa dong? Belerang. Karena benturan asteroid, belerang kemudian terangkat dan berterbangan di udara. Akibatnya partikel-partikel kecilnya menghalangi cahaya matahari. Tanpa sinar matahari, banyak tumbuhan mulai mati dan akhirnya iklim global menjadi lebih dingin. Panas ekstrim dari benturan asteroid kemudian mengubah batu menjadi kaca. Para ilmuwan menyebutnya sebagai tektit. Energi super dahsyat melontarkan tektit ke angkasa selama beberapa saat sebelum akhirnya jatuh lagi ke bumi. Hujan pun mulai turun. Bukan berupa tetesan air, tapi bola api kaca yang membara. Bola api ini memborbardir permukaan bumi selama berhari-hari. Tektit yang berjatuhan terus membakar permukaan bumi. Bahkan para ilmuwan telah menemukan buktinya di seluruh dunia. Meski begitu, masih banyak misteri terkait zaman ini yang belum terkuak. Sebagian ilmuwan tidak menggolongkan Chicxulub sebagai asteroid. Ya, mungkin cuma komet aja. Bahan utama asteroid terdiri dari batu dan logam. Bentuknya seringkali menyerupai kentang. Sementara komet terdiri dari batu, logam, dan es. Bentuknya mirip seperti butiran salju kosmik yang kotor. Di dalamnya juga terdapat amonia, metana, dan karbon dioksida. Komet biasanya berasal dari awan Oort. Awan besar ini terbuat dari es dan puing-puing di sekitar tata surya. Komet terus-terusan terlepas dari kelompoknya lalu melesat menuju matahari. Menurut para ilmuwan, komet tak biasa ini melewati Jupiter. Akibatnya, gravitasi si raksasa gas semakin mempercepat laju komet yang mulai bergerak menuju matahari. Lapisan luar komet yang berupa es mulai menguap, serta melepaskan banyak debu dan gas. Inilah yang membuat komet kelihatan seperti punya ekor. Kemudian gravitasi matahari menghancurkan komet. Salah satu serpihannya terbang di ruang angkasa, lalu jatuh ke bumi 66 juta tahun yang lalu. Jadi asteroid atau komet nih yang saat itu jatuh? Sebetulnya kita nggak tahu pasti. Yang jelas bumi kita memang lagi ketiban apes karena berada di lintasannya. Malapetaka ini memusnahkan 75% kehidupan di bumi.
Dan untungnya beberapa hewan laut seperti buaya, penyu, dan ikan berhasil selamat dari benturan ini. Hewan darat yang berhasil bertahan pun maksimal cuma sebesar rakun di zaman now, termasuk dinosaurus tertentu dan leluhur burung purba. Menurut para peneliti, hewan-hewan ini bisa bertahan karena dua alasan. Setelah tabrakan besar itu, pepohonan perlu waktu lama untuk mulai tumbuh kembali sehingga banyak hewan mulai mati. Sedangkan hewan yang masih hidup harus berjuang mencari makanan yang makin langka. Spesies dinosaurus ini punya paruh yang bisa dipakai untuk mengupas kacang dan menggali biji dari tanah. Begitulah si dino ini bertahan hidup. Hewan-hewan yang beruntung kala itu juga punya otak yang lebih besar. Menurut pendapat sebagian orang, beberapa juga saling bekerja sama dan cepat beradaptasi dengan kondisi baru. Sejumlah spesies jamur juga bertahan karena hidup di bawah tanah dan di bawah air. Kegelapan perlahan memudar, lalu disusul dengan tumbuhan pakis yang mulai bermunculan. Setelah beberapa ribu tahun, hutan mulai muncul kembali. Semua hewan yang bisa bertahan hidup berukuran kecil dan kurang menarik perhatian. Tempat hidupnya ada di lubang sehingga bisa terhindar dari abu panas. Sebelum terjadinya tabrakan, mamalia hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Tapi setelah dinosaurus punah, keadaannya berubah. Mamalia mulai mendominasi kehidupan di darat. Oke, flashback lagi ke peristiwa tabrakan asteroid tadi. Ternyata bukan ukuran asteroid yang membuat peristiwa ini begitu dahsyat, tapi sudut benturannya. Kalau sudutnya berlainan, dinosaurus bisa saja selamat dari bencana ini. Lalu akan kelihatan seperti apa ya persisnya? Oke, mundur lagi ke masa lalu. Duh, gawat. Ada asteroid besar menuju bumi. Ternyata meleset. Setiap hari, banyak terjadi gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Tapi dinosaurus tetap bertahan. Itu bukan masalah besar. Beberapa juta tahun kemudian, sebagian besar kadal kuno ini sudah berubah rupa. Karena zaman es, banyak dinosaurus juga punya bulu untuk melindunginya dari udara dingin. Mamalia juga ada, tapi sangat sedikit. Banyak kelelawar hidup di gua. Hewan pengerat seukuran tikus got hidup di hutan. Siang harinya digunakan untuk bersembunyi di semak belukar atau liang, kemudian malam harinya untuk mencari makanan. Nggak ada kuda, gajah, atau mamalia besar lainnya. Jelas saja ukuran tubuhnya sangat cocok dijadikan sebagai mangsa saat bumi dipenuhi reptil ganas bertaring besar. Di laut pun nggak ada paus. Burung betet, elang, dan merpati juga nggak kelihatan. Tapi pterodactyl bisa terlihat di angkasa. Ada yang seukuran helikopter dan ada juga yang maksimum cuma sebesar angsa. Primata juga banyak dan masih sangat senang hidup di atas pohon. Nggak ada perjalanan menyusuri sabana. Dan gak ada Homo sapiens. Di dunia paralel ini, area terbuka memang sangat berbahaya. Begitupun dengan hutan dan pepohonan. Ancaman mengintai di mana-mana. Agar bisa memangsa primata, banyak dinosaurus kecil belajar memanjat pohon. Hal ini terjadi pada zaman kapur, sesaat sebelum asteroid besar melewati bumi. Peristiwa yang epik pastinya. Dinosaurus pun berubah jadi lebih bijak setelah asteroid cuma melewati bumi. Beberapa bahkan bisa secerdas ayam di zaman modern. Otak besar perlu banyak energi dan gak selalu jadi strategi ampuh untuk bertahan hidup. Yang lebih aman justru punya otak kecil dan terus menumbuhkan gigi yang lebih besar dan runcing. Dari makhluk kecil sampai raksasa, semua hewan mencoba kabur dari dinding api yang bergerak ke arah mereka. Suhu semakin panas dan sekeliling mulai terbakar. Tak lama kemudian, banyak hewan dan tumbuhan di bumi akan punah. Ini adalah dampak dari asteroid raksasa yang jatuh ke bumi. Tapi, bagaimana jika dinosaurus memiliki kemampuan berpikir kritis dan mereka bisa menebak apa yang akan terjadi karena asteroid ini ternyata sudah kelihatan 1 tahun sebelum tabrakan. 1 tahun sebelum tabrakan.
Tanpa lampu kota, semua bintang di langit terlihat jelas. Sebagiannya adalah planet yang memantulkan cahaya dari matahari seperti Mars, tapi salah satu titik itu adalah asteroid yang kemudian dikenal sebagai penabrak Chicxulub. Namanya berasal dari daerah Meksiko tempatnya jatuh. Intinya, pada saat itu, asteroid itu terlihat seperti bintang. Terangnya sama seperti Neptunus, dan kamu bahkan bisa memotretnya dengan kamera berkualitas tinggi. Andai saja dinosaurus punya jari. Asteroid ini kini melewati orbit Jupiter. Dari jarak ini, bumi terlihat seperti titik biru pucat. 1 bulan sebelum tabrakan, asteroid itu menjadi jauh lebih terang dan kini menjadi titik paling terang di langit malam setelah bulan. Asteroid itu melewati orbit Mars, ekornya yang terdiri dari debu dan gas semakin panjang. Kini, panjangnya 2 kali jarak dari bumi ke bulan. 1 minggu sebelum tabrakan, ekor asteroid itu kini 5 kali jarak dari bumi ke bulan. Tapi dinosaurus tak bisa mengagumi keindahannya. Bagi mereka, itu cuma titik terang biasa di langit malam. Jika asteroid ini terbang ke arah bumi saat ini, para ilmuwan bisa menunjukkan lokasi tepatnya tabrakan dalam 1,6 km. Lalu, kita bahkan bisa mengevakuasi orang-orang dari area tabrakan dan menghindari bencana besar. 1 hari sebelum tabrakan, penabrak Chicxulub sekarang berada di posisi pertama di antara benda langit paling terang. Cahaya yang mengelilinginya yang disebut halo bahkan tampak lebih besar daripada bulan. Asteroid itu kini melewati orbit bulan, mirip seperti titik terang yang meninggalkan jejak abu. 1 jam sebelum tabrakan, cahaya dari penabrak Chicxulub lebih terang daripada bulan purnama dan gerakannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Malam di bumi tidak lagi gelap, namun kini dinosaurus mulai merasa gelisah. Semua hewan di bumi mulai mencari tempat berlindung. 10 menit sebelum tabrakan, asteroid itu kini memasuki orbit bumi. Ribuan pecahan kecil dari ekornya mulai jatuh ke planet ini. Itu seperti hujan meteor. Sejauh ini, pecahan-pecahan itu terlalu kecil, semuanya terbakar di atmosfer sebelum jatuh ke permukaan bumi. Asteroid itu mendekati Amerika Selatan, dan jika seseorang melihatnya dari Eropa, tampilannya akan seperti matahari terbenam. Titik terang penabrak Chicxulub jatuh di balik cakrawala. 2 menit sebelum tabrakan, kini dinosaurus bisa dengan mudah melihat bentuk asteroid itu. Jika tahu caranya, mereka bahkan bisa memperkirakan ukuran asteroid itu. Ukurannya lebih dari 10 km, berarti hampir seukuran Pulau Manhattan. Dan bobot asteroid raksasa itu adalah 70 triliun kilogram. Asteroid itu jatuh ke arah semenanjung Yucatan pada kecepatan 12 km per detik, dan pada kecepatan itu kamu bisa pergi dari New York ke Los Angeles kira-kira dalam waktu 10 menit. Tapi kamu akan terbakar di jalan. 10 detik sebelum tabrakan, penabrak Chicxulub kini mendekati daratan. Beberapa kilometer lagi, dan duar! Langit malam tiba-tiba menjadi putih. Kilatnya sangat terang sampai matahari tidak terlihat pada titik ini. Jatuhnya asteroid itu menyebabkan ledakan dahsyat yang bisa terdengar di belahan bumi lain. Asteroid besar itu mulai terbakar karena gesekan dengan udara. Ia memanas dan pecah menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini menghujani bumi, dan setelah beberapa detik, bagian terbesar dari meteorit ini jatuh ke tanah. Massa dan kecepatannya memberi energi yang luar biasa besar bagi penabrak Chicxulub. Dalam beberapa saat berikutnya, ledakan super kuat mengguncang daratan. Gelombang ledakan dari meteorit mulai menyebar dari lokasi tabrakan. Tanah dan pepohonan terangkat, lalu terdorong seperti domino. Suhu gelombang daratan itu sangat tinggi, semua yang ada di sekitar lokasi tabrakan terbakar. Energi yang dilepaskan saat tabrakan juga masuk jauh ke dalam bumi. Ini menyebabkan gempa bumi paling kuat dalam sejarah planet ini. Akibatnya, terjadi gelombang tsunami setinggi Empire State Building. 5 menit setelah tabrakan, meteorit itu menciptakan kawah besar, ukurannya selebar Danau Huron di Amerika dan cukup dalam untuk memuat 2,5 gunung Everest. Dinosaurus berlarian panik berusaha menyelamatkan diri ke Amerika Utara. Tapi, sebagian besar tidak berhasil melewati wilayah rawa yang asing. Bahaya lainnya adalah hujan meteor yang masih berlangsung. Ratusan ton abu dan puing terangkat ke udara. Panas karena suhu tinggi, puing-puing itu jatuh ke bumi dalam bentuk lava cair. Abu dan asap memenuhi atmosfer dan menghalangi cahaya matahari. Bumi jatuh dalam kegelapan, dan selama beberapa minggu ke depan, planet kita benar-benar gelap. Hujan asam jatuh ke permukaannya tanpa henti.
Ada banyak belerang di endapan bawah tanah di semenanjung Yucatan. Energi ledakan itu membuat semua belerang menguap. Sekarang, belerang itu menjadi dingin di udara, berkumpul di awan, dan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan. Sebagian besar hewan selamat dari tabrakan itu, tapi kepunahan massal berlanjut selama berbulan-bulan. Tabrakan itu menenggelamkan bumi ke dalam kegelapan, juga membinasakan sebagian besar tumbuhan yang mendapat makanan dari cahaya matahari. Dinosaurus pemakan tumbuhan kehilangan sumber makanan utamanya dan mulai menghilang. Tapi, dinosaurus pemakan tumbuhan adalah makanan utama karnivora. Dan kini, dinosaurus seperti T-Rex tak lagi punya makanan. Lantas, tak lama kemudian, punah. Dengan kata lain, bukan meteorit yang membuat punah dinosaurus, melainkan kelaparan dan perubahan iklim. Meteorit seukuran ini jatuh setiap 100 juta tahun sekali. Artinya, peristiwa seperti itu bisa terjadi lagi. Apa manusia akan bisa selamat dalam bencana ini? Sekarang ini, kita bisa melihat jauh ke ruang angkasa, dan wujud asteroid seukuran penabrak Chicxulub tak akan mengejutkan para astronom. Umumnya, asteroid yang memiliki ukuran lebih dari 140 meter dianggap berpotensi berbahaya. Kalau tahu tentang benda langit yang mendekat, kita bisa membangun tempat berlindung dengan suplai makanan dan air. Begitu asteroid cukup dekat, kita bisa menunggu tabrakan dan dampaknya di dalam tempat itu. Tapi saat kembali ke permukaan, orang-orang akan melihat kota dan desa hancur. Planet kita akan terlihat seperti gurun tanpa kehidupan. Itu sebabnya kita perlu alternatif lain untuk mencegah tabrakan. Kita punya banyak pilihan bergantung pada ukuran dan materi asteroid itu. Menurut NASA, cara paling efektif adalah kinetic ramp. Kita harus mengirim benda cukup besar dan berat seperti pesawat antariksa ke ruang angkasa. Saat pesawat itu mendekati asteroid, para ilmuwan akan memilih lintasan sempurna dan pesawat akan menabrakkan diri ke benda langit itu. Tabrakan yang kuat akan mengubah lintasan asteroid dan membuatnya melewati bumi. Semakin jauh benda langit ini dari planet kita, semakin mudah kita mengusirnya. Pilihan lain adalah ledakan terkendali di permukaan asteroid. Hukum gerak Newton pertama akan membantu kita di sini. Hukum ini berbunyi, jika sebuah benda bergerak pada kecepatan konstan dalam garis lurus, benda itu akan terus bergerak seperti itu kecuali jika ada gaya. Jadi, kalau kita membuat ledakan atau gaya cukup besar, lintasan asteroid itu akan bergeser. Besarnya gerakan bergantung pada gaya yang diterapkan. Kita juga bisa meledakkan asteroid dari dalamnya, dan dalam kasus ini, kita tak perlu mengubah lintasannya. Kita akan mencoba mengubah satu bongkah batu besar menjadi banyak pecahan lebih kecil. Pecahan itu akan terbakar di atmosfer dan tak akan membahayakan planet kita. Cara lain adalah tarikan gravitasi. Setiap objek berat memiliki gaya dan medan gravitasi. Tujuan kita adalah mengirim pesawat antariksa ke asteroid dan menerbangkannya di dekat pengacau itu. Asteroid akan menarik pesawat antariksa itu, tapi mesin pesawat akan melawan. Akibatnya, pesawat perlahan tapi pasti akan menarik asteroid ke arahnya. Cara ini akan jauh lebih lama, tapi perlahan lintasan asteroid akan berubah dan benda langit itu tak akan menabrak bumi. Semoga. Kita juga bisa menggunakan tenaga surya, kita bisa membangun stasiun luar angkasa dengan sistem lensa pembesar raksasa. Lalu, kita akan mengirim stasiun itu mendekat ke matahari. Saat melihat asteroid, kita akan menggerakkan lensa ke arahnya dan memfokuskan sinar pada benda langit itu. Panas dari matahari akan menyebabkan materi asteroid menguap yang pada akhirnya akan membuat asteroid itu mengubah lintasannya.